Kalau mereka pergi itu kebetulan kan ganti operator saja, alhamdulillahnya ya. Jadi memang sekarang banyak sekali, lapangan-lapangan migas yang sudah bisa dikelola oleh bangsa kita sendiri, dalam hal ini, Pertamina ya. Yang menurut hemat saya ini justru merupakan satu kesempatan kita menunjukkan karena teknologi pengembangan daripada minyak dan gas bumi itu kan sudah kita kuasai cukup lama sebetulnya. Hanya kesempatan-kesempatan untuk mengaplikasikannya mungkin sekarang atau lebih besar karena banyak sekali wilayah-wilayah kerja yang tadinya dimiliki oleh atau dikelola bukan dimiliki dikelola oleh via asing sekarang mereka sudah selesai seperti Rokan ya kita harapkan produksinya bagus gitu. Saya yakin itu sudah menjadi langkah-langkah yang ditempuh pemerintah saat ini. Nah, maka Dewan Energi Nasional sangat concern dalam hal ini ya untuk melihat supaya tidak tertimbulnya krisis karena krisis dan darurat itu kan diatur dalam Perpres kita, Perpres 41 tahun 2016. Maka kita amatin betul. Nah, maka tadi yang saya lupa sebutkan ya mungkin untuk bagi pemirsa juga apa sih yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini gitu kira-kira ya. Maka kemarin bahwa Presiden kan baru aja meresmikan DME yang di mana di Sumatera Selatan ya, di methyl ether. Itu juga merupakan satu langkah untuk mengganti LPG. Tadi kan impor LPG 80%. Ya, Ya. jadi kalau DME nanti yang ada di Sumatera Selatan itu berkembang, ya otomatis pengurangan daripada LPG itu menjadi dominan, maksud saya menjadi cukup signifikan. Di samping ada konversi misalkan dari LPG menuju ke gas kota yang sekarang juga lagi digalakkan nih Mbak. Jadi melalui namanya jaringan gas kota. Itu juga mengurangi impor daripada LPG. Jadi ada DME, ada Jargas, itu otomatis akan mengurangi LPG tersebut. Ya kita harapkan nanti konversi dari bahan bakar minyak ke gas ya BBG untuk public transportation seperti bus ya dalam kota itu juga mudah-mudahan nanti bisa atau dikembangkan untuk bergerak kepada bahan bakar gas itu juga merupakan langkah yang bisa kita pakai untuk mensiasati apabila Ya. pergolakan dunia yang menekan harga minyak ini tidak bisa dihindari. Di samping Oke. otomatis seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa kalangan, ya termasuk DEN juga mendorong adanya kendaraan listrik karena di dalam Grand Strategi Energi Nasional kita itu sudah kita taruh ini bahwasanya komponen-komponen listrik ini menjadi bagus ya bisa mengurangi ketergantungan kita pada BBM. Termasuk pemakaian kompor listrik itu semua Ya. yang berkaitan dengan pemakaian BBM bisa kita tekan dengan beberapa langkah-langkah yang baru Ya. saya sampaikan. Dengan pengalihan penggunaan energi lain begitu ya, Pak, ya. Nah, kemudian Iya, tadi sembari betul. kita menunggu, langkah-langkah, pengalihan dengan energi lain begitu, tapi kan ini kan jangka panjang begitu, Pak. Nah, menurut Den sendiri, di tengah fluktuasi harga yang terus terjadi saat ini, apalagi juga range-nya juga cukup tinggi begitu ya, Pak, ya, apakah memang sudah saatnya nih untuk harga BBM dilepas mengikuti pergerakan harga crude secara global begitu, Pak? Ya, begini, jadi, ada beberapa senaryo ya kalau kita ngomong mengenai harga daripada BBM. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada faktor untuk mengukur inflasi yang ditimbulkan apabila kebutuhan pokok bahan bakar minyak ini dinaikkan, khususnya untuk yang dilindungi misalkan seperti, premium, itu kan subsidized fuel gitu ya. Nah, apakah saya dengar bahwa itu akan diganti dengan Pertalite ya. Otomatis Pertalite-nya kan harus dilindungi harganya, karena ini memang bentuk intervensi negara dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Maka kita tunggu, kan sebentar lagi pasti pemerintah akan dalam hal ini kementerian terkait seperti Kementerian SDM pasti akan memformulasikan ya, apakah ini merupakan langkah jangka pendek yang akan ditempuh gitu ya. Namun demikian seperti yang saya sampaikan tadi, ya untuk menekan daripada impor khususnya LPG itu sekarang berjalan nih Mbak. Jadi bukan bukan tidak nunggu besok ini. Jadi kita sudah kemarin bahkan DME aja sudah diresmikan bahwa presiden kemarin kan. Jadi produksinya kan insya Allah berjalan. Itu juga pasti berkontribusi terhadap penekanan volume impor daripada LPG kita. Ya gas yang sekarang lagi digalakkan juga itu sekarang berjalan. Nah, kita kan tidak tahu ketegangan geopolitik global ini akan berapa lama. Apakah betul nanti Rusia itu akan menginvasi Ukraina misalkan. Ya itu otomatis ya, seperti tadi disampaikan di dalam pembukaan bahwasanya Bu Sri Mulyani mengkhawatirkan juga karena ini akan menimbulkan bisa ada perang dunia ketiga misalkan. Nah ini kan kita pengen lihat kita sikapi ya. Paling tidak
dari sisi pemerintah dan Dewan Energi Nasional memantau ini, melihat, karena kita tidak menginginkan bahwa kita masuk di dalam kondisi krisis energi kita, dan langkah-langkah yang sudah digariskan, ya kebetulan kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai Grand Strategi Energi Nasional atau GISEN kita. Itu banyak sekali langkah yang harus dilakukan seperti yang barusan saya sampaikan, konversi BBM ke BBG, menggunakan jar gas, mendorong mobil listrik, ya. Dan mesti diingat langkah yang kita lakukan sekarang itu tidak hanya menghadapi tekanan dunia karena harga minyak yang melambung, tetapi juga itu bagian daripada senario kita menuju ke net zero emission yang tahun 2060. Ya. Jadi pengalihan daripada BBM fosil menuju, katakan fosil dengan teknologi plus dengan fosil yang mempunyai emisi rendah, yaitu seperti gas tadi, itu merupakan satu senario jangka panjang juga gitu. Jadi yang harus dilakukan sekarang, tidak bisa menunggu beberapa waktu yang lalu, karena kita sudah, Bapak Presiden kan sudah memutuskan nih bahwasanya net zero emission diharapkan di tahun 2060 sesuai dengan statement beliau di COP26 di Glasgow kemarin. Mau tidak mau, langkah yang harus kita lakukan menuju 2060 harus nyata. Karena kalau ini kita delay, ya pasti akan membuat target tahun 2060 bisa tidak tercapai. Jadi ini sebetulnya menggunakan momentum tekanan ekonomi global ini menjadi satu opportunity bagi kita untuk mengembangkan kekuatan pasar Indonesia dan juga kekuatan daripada sumber daya alam kita.